ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan-Mu, Yesus kekasih-Ku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan-Mu, Yesus kekasih-Ku. Setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding dengan-Mu, Yesus kekasih-Ku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemurahan Tuhan pagi hari ini di hari yang ke-18. Kita boleh ada semuanya karena anugerah Tuhan teristimewa hari ini
kita bersama-sama merayakan syukuran ulang tahun pelayanan gereja kita di tempat ini yang ke-49 tahun. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sebab karena Tuhan semuanya boleh jadi, semuanya boleh ada. Haleluya. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Richard Tumewu bersama Ibu yang pagi hari ini akan membagikan berkat firman Tuhan bagi kita dalam ibadah. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mulaikan ibadah kita. Dengan hati yang bersyukur kami datang kepada Tuhan. Terima kasih kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang sudah baik dalam hidup kami. Tuhan yang menyertai langkah hidup kami. Tuhan yang sudah memberkati hidup ini. Pagi hari ini kami datang membawa seluruh hidup kami. Ini persembahan kami Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami bawa di hadapan hadirat Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau mengagungkan nama Tuhan. Kami mau bersorak memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Biarlah kuasa hadirat Tuhan nyata dalam ibadah kami pagi hari ini. Semuanya kami dikuasai, dilingkupi oleh Roh Kudus-Mu. Hadirat Allah nyata di tempat ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam ibadah kami, melawat kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Lagi katakan saat ku masuk
aku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri menyanyikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Bawa korban syukur, bawa korban syukur. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya, selamanya. Ku bawa, haleluya, hormat kami bersyukur Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya,
kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah, Allah yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan siap memberkati kami. Tuhan siap melawat kami. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, melawat memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi kembali Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemurahan Tuhan yang besar bagi setiap kita. Karena anugerahnya, maka pagi hari ini oleh kasih Kristus kita dihentar bawa masuk dalam bait Tuhan. Untuk kembali kita memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan pagi hari ini. Mari dengan hati yang bersyukur kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka sangka dan lihatlah
Pujian syukur hanya bagi Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Dalam keadaan apapun kita, Tuhan mau kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja akan memuji nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. remaja dan anak-anak sekolah minggu. Soraklah haleluya, saya memberi kesempatan bagi Oma Gembala untuk menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah dialami selama pelayanan.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Richard, suami istri yang sempat hadir memenuhi undangan kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari tanggal 16 yang lalu, hari Kamis adalah hari tepatnya hari ulang tahun Gereja Pantekosta masuk di Mamuju sini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memulai pelayanan di tempat ini memang waktu itu saya belum ada. Nanti tahun 81 baru saya ada. Saya katakan bahwa untuk memulai pelayanan di tempat ini tidak semudah membalik telapak tangan. Ada pergumulan di mana waktu itu sebelum almarhum, menurut kesaksian bahwa sebelum almarhum datang ke sini, di sekolah Alkitab hanya mendengar, bahkan di waktu sekolah masih diingat Mamuju itu di mana, di Sulawesi Selatan, tapi tidak tahu di mana. Nah, waktu itu di sekolah Alkitab, setelah menerima pelajaran dari almarhum Bapak F.S. Musa yang waktu itu merupakan sekretaris daerah Majelis Daerah Sulawesi Selatan. Jadi belum ada Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Waktu itu datang ke Polewali, almarhum datang ke Polewali, tidak langsung ke sini. Namun kekasih di dalam Tuhan mengasingkan dulu waktu, mengambil waktu, mengasingkan diri di tempat yang sunyi. Ada opanya Aldi di Paladan, berdoa dan puasa selama 3 hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil sepenuh masuk bumi Manakara melalui pergumulan. Dan setelah 4 tahun berjuang sendiri, maka oleh anugerah Tuhan pun saya dapat mendampingi almarhum. Dan waktu itu kekasih, kehadiran saya pun ya bukan semudah itu. Tetapi ada pergumulan. Dan waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya datang, belum ada jalanan darat, belum tembus. Jadi harus melalui laut. Kapal barang, kapal mengkara. Ya Oma. Dan yang ada waktu itu ada Bapak Rope, suami istri, dan mamanya Erin, omanya Erin, haleluya, yang sampai saat ini masih ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya bahwa semua hanya karena anugerah. Kalau sampai tahun ini merupakan tahun yang ke-49, itu bukanlah hal yang mudah, namun melalui banyak pergumulan. Dan kekasih, kalau masih ada yang merupakan pemula waktu itu, yaitu omanya Erin, dan sampai saat ini sudah beranak cucu di Mamuju bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Dan kalau saat ini kita ada seberapa banyak yang ada, itu pun adalah anugerah Tuhan. Saya katakan bahwa kalau saya masih ada, kalau tahun 2000 almarhum telah dipanggil oleh Tuhan, dan sampai saat ini saya ada didampingi oleh anak-anak saya dan anak mantu. Jemaat yang begitu setia mendukung, jemaat yang begitu setia menopang,
Sehingga saya masih berdiri sampai saat ini. Saya katakan bahwa Oma Nakamura yang waktu itu baru punya anak satu. Dan sampai saat ini sudah memiliki cucu-cucu. Haleluya. Ada anak mantu yang setia mendukung dan menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada jemaat yang dengan begitu setia mendukung dan mendoakan saya. Mendoakan kami hamba-hamba Tuhan sampai saat ini masih dapat berdiri oleh anugerah Tuhan. Terima kasih hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa tahun yang ke-49 bukanlah tahun ya melalui banyak pergumulan dan sampai saat ini bahwa sampai saat ini sudah ditolong oleh Tuhan. Ebenezer, Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain di dalam doa sehingga hidup kita berjemaah tetap tekun dan setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih, ini kesaksian saya. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat kasih Tuhan yang dinyatakan bagi gembala. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kesaksian Oma Gembala. Oma Gembala sehat-sehat terus, kuat selalu. Haleluya. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama.
Ku mau selalu bersyukur buat segala kasih Tuhan di dalam hidup ini. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tetap ada pujian syukur yang dinaikkan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Dia telah menunjukkan kasih setianya di dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau pulihkan dulu, sekarang dan selamanya.
di dalam semua keadaan kami, di dalam apapun yang kami alami, di dalam apapun yang kami rasakan, Tuhan setia bagi kami semua. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, di dalam ibadah peringatan ulang tahun pelayanan Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Hermon, Kota Mamuju yang ke-49 tahun hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi pelayanan yang ada di tempat ini. Dan saatnya bagi kami ya Tuhan mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, urapi kami semua, berkati kami semua. Sehingga setiap kata kalimat yang kami dengarkan, yang kami baca, yang kami renungkan pagi hari ini, jadi berita yang menguatkan kami, yang akan menuntun kami untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami siapkan hati dan hidup kami semua, kami mau dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita ada di tempat ini untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada orang tua kami di tempat ini yang hari ini beri saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini hari yang spesial, hari yang istimewa, di mana jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di GPDI Bukit Hermon Mamuju ini, boleh bersama-sama mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, atas anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan, sehingga hari ini usia pelayanan Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Hermon Mamuju genap berusia 49 tahun. Puji Tuhan. Satu rentang waktu yang tidak pendek, satu rentang waktu yang cukup panjang yang boleh dijalani oleh pelayanan yang ada di tempat ini. Benih yang ditabur di tempat ini sudah bertumbuh, sudah berkembang, sudah menghasilkan banyak sekali buah. Dari satu orang yang punya niat, dari satu orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan untuk pelayanan yang ada di Kabupaten Mamuju. Kemudian dari tempat ini kurang lebih sudah ada 60 sidang jemaat yang dibangun, yang berdiri, yang eksis hari ini ada di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita temukan bacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari, yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita akan baca ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, satu ayat yang sudah sangat kita kenal, yang sudah sering kita baca, bahkan yang sering kali kita nyanyikan sebagai pujian kita kepada Tuhan, yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang dikirimkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, yang datang kepada kita pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, kita akan baca ayatnya yang ke-18. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini secara bersamaan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, silahkan duduk. Pagi hari ini dalam ibadah pengucapan syukur yang ke-49 GPDI Bukit Hermon Mamuju, kita kemudian diingatkan kembali. Ada satu pernyataan firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini, yang mengingatkan kita, yang menasehatkan kita, yang memberikan petunjuk kepada kita tentang salah satu hal yang Tuhan kehendaki, salah satu hal yang Tuhan inginkan,
Salah satu hal yang Tuhan ingin dapatkan, yang Tuhan ingin terima dari setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Salah satu hal dari sekian banyak hal yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita. Salah satu yang penting adalah selalu mengucap syukur. Dalam bacaan kita ditegaskan dengan pernyataan seperti ini. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dalam terjemahan yang lama dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Dalam segala hal menunjuk kepada apapun yang kita alami. Apapun yang kita rasakan. Apapun yang jadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Alkitab menganjurkan kita. Alkitab menasehati kita agar supaya gaya hidup orang percaya yang selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan adalah bahagian kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada ayat di dalam Mazmur 103 mulai ayat yang pertama, Daud mengingatkan dirinya, ia berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan." Mengucap syukur adalah cara kita untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan, untuk mengingat setiap anugerah Tuhan, untuk mengingat setiap perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus kemudian mengingatkan kembali jemaat Tuhan yang ada di kota Tesalonika. Ingat, mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Kenapa? Karena hal itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kalau Tuhan menghendaki kita mengucap syukur, kalau Tuhan menginginkan kita mengucap syukur, kalau Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur, saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan, ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Mengucap syukur akan memberi dampak positif, akan memberi dampak yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan menganjurkan kita untuk selalu mengucap syukur. Tidak mungkin tidak ada yang baik dari pengucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, kemudian Tuhan anjurkan itu untuk kita lakukan. Tidak mungkin tidak ada manfaat baik, tidak ada dampak baik yang akan memberi nilai tambah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kemudian Tuhan anjurkan kita untuk mengucap syukur. Saya percaya karena ada sesuatu yang luar biasa yang terkandung di dalam pengucapan syukur. Sehingga Tuhan menganjurkan kita untuk selalu mengucap syukur. Itu sebabnya kenapa kita mengucap syukur. Yang pertama, mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita mulai baca ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-10. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi, saudara perhatikan. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saya berhenti dulu sampai di sini. Paulus menjelaskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus tentang nenek moyang mereka orang Israel.
Mereka dipelihara dengan cara yang sama, mereka dituntun dengan cara yang sama, mereka punya pengalaman yang sama dalam tuntunan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan. Namun kemudian ayat yang kelima memberi pernyataan yang kontradiktif kepada kita. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti mereka. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dari beberapa penyebab kegagalan orang Israel bisa tiba di tanah yang Tuhan janjikan, bisa sampai pada perjanjian Tuhan, pada penggenapan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, Alkitab memberi catatan kepada kita. Salah satu hal yang menghambat mereka untuk bisa masuk ke negeri Kanaan, untuk bisa menikmati setiap perjanjian Tuhan, adalah hilangnya pengucapan syukur di dalam kehidupan mereka. Sehingga kemudian mereka mulai bersungut. Jadi pengucapan syukur harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Yang pertama, karena pengucapan syukur adalah karakter rohani yang akan menjaga langkah kita untuk tetap on the track kepada tujuan Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Seandainya orang-orang ini tidak bersungut-sungut, seandainya orang-orang ini mengganti persungutan mereka dengan pengucapan syukur terhadap kesulitan yang mereka alami di padang gurun, terhadap sesuatu yang mereka tidak senangi ketika mereka ada di padang gurun. Saya percaya tidak semua ditewaskan di padang gurun. Ya. Generasi yang keluar dari tanah Mesir bukan hanya Yosua dan Kaleb yang bisa menikmati tanah Kanaan bersama-sama dengan generasi yang lahir di padang gurun. Saya percaya ada banyak yang akan menikmati perjanjian Tuhan. Ada banyak yang akan melihat tergenapinya apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan mereka. Tetapi sayang, ketika mereka lupa untuk mengucap syukur, ketika mereka lebih tertarik untuk komplain kepada Tuhan, lebih tertarik untuk bersungut-sungut terhadap apa yang mereka alami, ternyata itu jadi salah satu penghalang, jadi salah satu penghambat bagi mereka untuk terima apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan mereka. Mari kita kembangkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Menjadi salah satu karakter yang melekat di dalam kehidupan kita. Yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang jadi perilaku kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Memang tidak semua apa yang kita alami menyenangkan bagi daging kita. Memang tidak semua menyukakan hati kita. Ada hal-hal yang kadang-kala kita tidak inginkan, kadang-kala tidak kita suka, harus terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi jangan bersungut-sungut. Kembangkan sikap mengucap syukur. Kenapa? Karena ucapan syukur kita kepada Tuhan jadi karakter yang jaga langkah kita untuk tetap
kepada apa yang Tuhan janjikan. Bilangan pasal 13 kemudian menjelaskan kepada kita kenapa kemudian Yosua dan Kaleb bisa tetap masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan. Ketika 12 pengintai ini pulang kemudian melaporkan apa yang mereka lihat di tanah yang Tuhan janjikan. Kemudian mereka bilang, memang itu tanah bagus. Coba lihat, kami petik satu tandan anggur harus digandar oleh 2 orang. Memang itu tanah berlimpah dengan susu dan madunya. Hanya yang tinggal di situ, makan orang. Bayangkan. Kalau Opa Kelem bilang, jangan di Mamuju. Makan orang itu orang Mamuju, banyak parekan. Tidak ada GPD Tarailu, tidak ada GPD Kaluku, tidak ada GPD Tomo, tidak ada GPD Kakulasan. Tapi apapun yang terjadi diterima dengan pengucapan syukur sebagai bahagian dari rencana Tuhan yang akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik, membawa kepada setiap perjanjian Tuhan. Itu sebabnya kemudian Yosua dan Kaleb menjadi generasi yang lahir di tanah Mesir yang terima itu tanah Kanaan. Yang bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Saya percaya ada banyak yang Tuhan janjikan yang akan kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita. Ganti persungutan dengan pengucapan syukur. Kalau kita lihat Kejadian pasal yang ke-50. Ya. Ketika Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya, mereka takut untuk ketemu dengan dia. Kenapa? Karena dia telah jadi mangku bumi di Mesir. Tapi kemudian Yusuf bilang apa? Memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Tapi Tuhan telah mereka-rekakan itu menjadi satu kebaikan di dalam hidupku. Dan untuk memelihara kamu semua, aku ada di tempat ini. Bayangkan penderitaan di rumah Potifar, penderitaan di dalam penjara, rasa terhina ketika dia dijual kepada saudagar Midian, tidak ia ingat. Ia ucapkan syukur terhadap semua bahagian kehidupan yang Tuhan izinkan untuk ia alami. Kalau tidak, dia akan bilang begini, kesempatan nih, habis kok semua. Iya kan? Kalau dia tidak mengucap syukur waktu ia dijual kepada saudagar Midian. Kalau ia tidak mengucap syukur ketika ia ada di rumah Potifar. Kalau ia tidak mengucap syukur ketika ia dimasukkan ke dalam penjara. Ia tidak melihat itu sebagai rentetan rangkaian dari rencana Tuhan yang harus digenapi dalam hidupnya. Kesempatan nih. Waktu dia sudah punya otoritas, waktu dia sudah punya kewenangan, waktu dia sudah punya kuasa. Kesempatan yang melampiaskan segala kekesalannya kepada saudara-saudara. Tapi bahasa yang digunakan oleh Yusuf berbeda dengan apa yang ada di pikiran saudara-saudaranya. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Itu jadi karakter yang akhirnya bawa Yusuf diangkat oleh Tuhan dengan begitu tinggi. Ucapkanlah syukur atas segala perkara. Ganti pengucapan. Persungutan itu kan pengertian sederhananya adalah hilangnya pengucapan syukur. Ketiadaan syukur itu sebabnya muncul persungutan. Padahal persungutan sangat berbahaya, dapat menahan langkah kaki kita, dapat menggagalkan perjalanan kita untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Mari mengucap syukur. Kenapa? Karena pengucapan syukur adalah karakter rohani yang akan menjaga langkah kita untuk terus on the track dalam tujuan-tujuan Tuhan, dalam perjanjian-perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Mari kita perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Satu ayat yang setiap bulan kita baca, tapi mengandung
pembelajaran yang baik tentang pengucapan syukur. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 bilang begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Ini kesaksian dari Paulus kenapa ia mengajar orang untuk melanjutkan tradisi sakramen perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia bukan diserahkan untuk terima jabatan, bukan. Waktu ia diserahkan untuk disalibkan. Waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan. Yesus memberi teladan kepada kita. Waktu ia tahu ia akan diserahkan, kemudian dia kumpul murid-muridnya. Ia adakan perjamuan malam yang terakhir. Dia sudah tahu sesuatu yang berat bagi dagingnya ada di hadapan dia. Tapi kemudian ketika ia berkumpul dengan murid-muridnya, ia ambil roti, ia ucapkan syukur, ia pecah-pecahkan, ia bagi kepada murid. Ia ambil anggur, ia ucapkan syukur, dan ia berikan ke tangan murid-muridnya. Kenapa Yesus meneladankan ini di dalam kehidupan kita? Karena mengucap syukur di dalam segala perkara adalah energi yang kuat. Adalah kuasa yang akan membawa kita sanggup dan mampu melewati hari-hari yang berat di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ya, Yesus bilang sama murid-muridnya, hatiku ini pedih rasanya. Aku seperti mau mati rasanya. Ketika ia ada di Taman Getsemani, kemudian ia bergumul sampai peluhnya bertetesan seperti darah. Tetapi sebelum sampai di Taman Getsemani, ia telah mengucapkan syukur untuk fase-fase berat yang harus ia hadapi sebagai seorang manusia Yesus. Ia harus dianiaya, ia harus disiksa, mengalami hal-hal yang berat. Tapi kemudian ketika ia sampai di atas kayu salib, ia berkata, sudah selesai. Kita bisa mengakhiri pertandingan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan iman yang Tuhan wajibkan kepada kita. Salah satu yang harus selalu kita miliki, ucapkanlah syukur atas segala perkara. Ada kesaksian yang disampaikan oleh pemazmur, saudara perhatikan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-22. Atau kalau di aplikasi Alkitab mungkin ayat yang ke-21. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22. Daud bersaksi seperti ini. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya, sebab kebaikannya, sebab anugerahnya, sebab pertolongannya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Kapan? Pada waktu kesusahan. Jadi ketika kita menghadapi kesesakan, lihatlah itu sebagai kesempatan Tuhan menunjukkan perbuatannya yang ajaib, kasih setianya yang ajaib, pertolongannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kesesakan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan bukan diperuntukkan untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi kesesakan yang mungkin kita alami, yang mungkin kita rasakan, justru jadi kesempatan
Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan ajaib. Itu sebabnya mari selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ucapan syukur jadi kekuatan yang besar, jadi energi yang luar biasa untuk kita bisa menanggung segala perkara di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Ada contoh dalam Kisah pasal yang ke-16, ya. Saya tidak perlu baca, saudara sudah tahu bahagian-bahagian itu. Kisah Rasul 16, saudara perhatikan ayat yang ke-25, dijelaskan kepada kita. Ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, tengah malam ketika semua orang mulai tertidur, Alkitab memberikan kesaksian kepada kita. Paulus dan Silas dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan terpenjara, dalam kesesakan, mereka menaikkan puji-pujian dan syukur mereka kepada Tuhan. Justru ketika mereka ada di dalam penjara, kemudian Tuhan menyatakan keajaibannya di dalam kehidupan mereka. Sendi-sendi penjara menjadi goyah. Apa yang mengikat mereka terlepas. Kenapa? Karena kuasa pengucapan syukur melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi orang yang melakukan pengucapan syukur itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ucapan syukur jadi jembatan antara kuasa Tuhan dengan orang yang melakukan pengucapan syukur. Ucapan syukur jadi cara Tuhan untuk melihat keteguhan iman kita dan menghargai keteguhan iman kita dalam pergumulan, dalam persoalan, sehingga di situ Tuhan nyatakan kuasa. Mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Kenapa? Karena pengucapan syukur ada energi yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa yang akan diberikan Tuhan kepada kita untuk menanggung hal-hal yang berat sekalipun di dalam perjalanan hidup kita. Hari-hari ke depan saya tidak tahu mau baikkah atau tidakkah, mau ringankah atau beratkah, bukan itu persoalan kita. Tapi kalau hati kita limpah dengan pengucapan syukur, yang berat jadi ringan, yang susah jadi tidak susah. Kenapa? Karena hati yang limpah dengan pengucapan syukur meletakkan setiap pengharapannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, pemazmur bilang apa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Waktu dia lihat gunung, dia bertanya dari mana datang pertolongan. Kenapa? Karena dia membandingkan gunung yang begitu besar dengan pribadinya yang begitu kecil. Tapi ketika ia mengarahkan matanya kepada Tuhan, ia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan itu gunung. Bahkan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, tidak ada bandingannya itu gunung. Pertolonganku datang dari Tuhan. Ketika arah mata kita kepada diri kita sendiri, kita akan takut, kita akan ciut. Kita bisakah melewati, kita sanggupkah? Tapi kalau kita arahkan mata kita kepada Tuhan, kita mampu mengucap syukur karena kita percaya dari Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan datang kekuatan, dari Tuhan datang kuasa untuk menanggung segala perkara. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus mengucap syukur? Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12. Kita akan baca ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan bilang begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, Alkitab bilang itu karakter rohani yang jaga langkah kita untuk terus ada dalam rencana Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena di balik pengucapan syukur ada kekuatan Tuhan yang luar biasa untuk bahwa kita bisa melewati pergumulan, melewati hari-hari yang berat, melewati masa-masa sukar. Kalau ada ucapan syukur, kita bisa lewati itu semua.
Yang ketiga, kenapa kita mesti mengucap syukur? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia, jasmaniah kami semakin hari semakin merosot. Tetapi manusia, batinia kami semakin hari semakin dibaharui dari hari kepada hari yang selanjutnya. Kenapa? Karena hidup kami bukan karena kami melihat, tapi hidup kami karena kami percaya. Paulus bilang, dalam segala keadaan kami ditindas, tapi kami tidak putus asa. Ya. Kami mengalami hal-hal yang berat, tapi kami tidak ditinggalkan. Kami tetap punya pengharapan dalam semua keadaan. Kenapa? Karena yang mereka lihat bukan penderitaan, bukan kesusahan, bukan kesukaran. Karena yang mereka lihat adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang disiapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau mata kita kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, hati kita pasti limpah dengan pengucapan syukur. Saya percaya waktu Opa datang, yang Opa lihat bukan karena sudah ada apa dan sudah ada siapa. Tapi yang Opa lihat kerajaan yang tidak tergoncangkan harus ditegakkan atas bumi Manakara. Ya. Karena kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga yang disiapkan untuk kita. Ya. Kenapa? Karena semua yang ada pada kita hari ini, satu saat kita akan tinggalkan. Jabatan, pangkat, kekayaan, harta, kehormatan, ya, apapun kita akan tinggalkan. Tapi yang tidak bisa kita tinggalkan adalah iman kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Justru ketika semuanya kita tinggalkan, langkah kaki kita menuju kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya mari selalu mengucap syukur, karena Tuhan menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apapun yang kita alami hari ini. Saya berhenti sampai di sini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian tadi. Kau tunjukkan kasih setia. Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, tenang
Saya undang Oma beserta Bapak dan Ibu Wakil Gembala untuk datang ke depan. Kita bersyukur untuk perjuangan, kita bersyukur untuk pengorbanan, kita bersyukur untuk kesetiaan, kita bersyukur untuk hidup yang mereka berikan kepada Tuhan. Mulai dari Opa, Oma, sampai kepada anak. Hari ini, Jumat kemarin, genap usia pelayanan 49 tahun. Sudah ada banyak buah yang dihasilkan lewat pelayanan. Dan hari ini, mereka yang sudah beri banyak untuk Tuhan melalui pelayanan di tempat ini. Mari kita arahkan tangan kita. Kita akan doakan mereka. Biar hari-hari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ada begitu banyak buah yang kembali dihasilkan lewat pelayanan mereka di tempat ini. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Setiamu Kau menyediakan yang saya undang majelis untuk mengelilingi Oma dan Wakil Gembala yang hari ini sementara bertelut di hadapan Tuhan. Dan selamanya saya undang juga Ibu Nakamura untuk bersama-sama berdiri dengan para majelis sebagai salah satu saksi hidup pelayanan yang genap 49 tahun hari ini. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Oh, haleluya. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk 49 tahun masa pelayanan berdirinya Gereja Pantekosta di Indonesia, Bukit Hermon, Mamuju. Tuhan, ada banyak air mata yang sudah jatuh. Ada banyak pergumulan yang sudah dilewati. Ada banyak pengalaman dengan Tuhan yang sudah dialami sepanjang 49 tahun ini ya Tuhan. Dan hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mohonkan anugerah Tuhan, kekuatan dari tempat yang maha tinggi, kuasa Allah yang tidak terbatas itu Tuhan nyatakan lagi dan lagi di dalam kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini. Sehingga Tuhan, hari-hari yang akan mereka jalani menjadi hari-hari di mana lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama Tuhan yang mereka rasakan, yang mereka nikmati. Tuhan, kuduskan tangan kami hamba-Mu. Seiring penumpangan tangan kami, kedangan tangan Tuhan turun dan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Mari para majelis arahkan tangan kepada hamba-Mu Tuhan, kepada Oma, kepada Wakil Gembala. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan kuat kuasa Roh Kudus yang berlimpah-limpah mengalir dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah sertai sepanjang 49 tahun ini. Dan kami mohonkan penyertaan Tuhan yang lebih lagi dinyatakan bagi hamba-hamba-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan mengalir bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, sehingga mereka menjalankan pelayanan di sini bukan dengan kekuatan mereka, tapi kekuatan
kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan lepas berkat Tuhan di usia pelayanan 49 hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari beri tepuk tangan buat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima siang ini. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat siang hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Firman-Mu kami taruh dalam hati kami, Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup selalu dalam jalan kebenaran firman-Mu. Siang hari ini kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan memberkati apa yang kami tabur di siang hari ini. Tuhan berkat-Mu nyata limpah bagi setiap kehidupan kami. Dengan syukur kami lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari para petugas kolektan akan menjalankan persembahan. Kita nyanyikan, ku bersyukur padamu oh Yesusku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bergoyang, dan langit pun bergoyang. Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang. Bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar bumi pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar
firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari di siang hari ini. Dan kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu karena warta elektronik kita belum dibuat. Saya akan membacakan bagi kita jadwal kegiatan Jemaat GPDI Bukit Hermon Mamuju. Senin sampai Sabtu kita akan mengadakan pekan puasa. Jadi seperti yang sudah kita lakukan sebelum kita mulaikan kegiatan pelayanan sepanjang tahun ini, kita akan membukanya, mendahuluinya dalam doa dan puasa. Senin sampai Sabtu doa puasa di tempat ini dan pujian penyembahan di tempat ini mulai jam 6. Jadi Bapak Ibu, pekan puasa kita sepanjang minggu, Senin sampai Sabtu, Bapak Ibu boleh berbuka puasa bersama dengan keluarga di rumah. Lalu sorenya jam 6 sore ada pujian penyembahan di tempat ini. Dan yang seperti lalu-lalu kita lakukan, pekan puasa kita akan sepanjang minggu ada keluarga-keluarga yang akan menyediakan konsumsi. Oh, Eci enggak ada ya. Nanti di-share di grup WA, grup GPDI Bukit Hermon Mamuju, keluarga-keluarga yang akan menyediakan konsumsi selama pekan puasa. Kemudian Jumat, latihan persiapan kebaktian Raya 1 setelah doa pujian penyembahan di tempat ini. Ada latihan buat persiapan ibadah raya pertama. Lalu Sabtu juga demikian, setelah doa pujian penyembahan pekan puasa, ada persiapan ibadah raya kedua. Dan Minggu 25 Januari 2026 jam 8:30 pagi ibadah raya pertama, lalu 6:30 malam ibadah raya kedua. Pelayan buat ibadah raya pertama, pemimpin pujian Saudari Desi Kailem. Ya. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailem, pemain musik Bapak Gusti, Bapak Gideon, Kenso dan Stephen. Singers hamba Tuhan Geral, Tirsa dan Teresia. Rebana Angel, Fanny dan Amora. Kolektan Ibu Erni Mosialu, Ibu Yusnita Andrew. Maaf kalau saya salah sebut nama. Penerima tamu Bapak dan Ibu Yonas. Pelayan buat ibadah raya kedua, pemimpin pujian Bapak Otniel Amba, pemain musik Bapak Gusti, Tria, Kenso dan Stephen. Singers Bapak Musa 1, Bapak Hans Muntuan dan Bapak Medi. Pemain rebana Angel, Fanny dan Amora. Kolektan Ibu Mulawati Amba dan Ibu Yohana Medi. Penerima tamu Bapak Ibu Brian Sitandana. Lalu saya sudah mendapatkan keluarga-keluarga yang akan menyediakan konsumsi buat pekan puasa kita. Hari Senin, Oma Gembala, keluarga Bapak Aris Redi, keluarga Sony Situmeang, keluarga Bapak Petrus, keluarga Bapak Hendi, dan keluarga Bapak Triswanto Sampebua. Sekali lagi hari Senin, Oma Gembala, keluarga Bapak Aris Redi, keluarga Bapak Sony Situmeang, keluarga Bapak Petrus, keluarga Bapak Hendi, keluarga Triswanto Sampebua. Hari Selasa, Oma Erin, keluarga Bapak Herman Bahar, keluarga Bapak Immanuel Sondak, keluarga Natalia Nustombi, Ibu Yusnita Andrew, keluarga Bapak Brian Sitandana. Hari Rabu, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Bapak Medi, keluarga Bapak Daniel Siahaan, Ibu Mariones,
dan keluarga Justinus Yepma. Hari Kamis keluarga Hans Muntuan, keluarga Teddy Mosialu, keluarga Bapak Uhad Sibuea, keluarga Bapak Yonas, keluarga Bapak Herman Suyanto, keluarga Bapak Billy Lisan. Hari Jumat keluarga Bapak Binton Sihombing, keluarga Bapak Edison Lisan, keluarga Ibu Dr. Jane Esra, keluarga Bapak Musa Satu, keluarga Bapak Gideon Sariang, keluarga Brian Muntuan. Hari Sabtu keluarga Bapak Pendeta Max Kailem, keluarga Bapak Ignatius Ismai, keluarga Bapak Otniel Amba, keluarga Bapak Gusti Sariang, keluarga Bapak Hendra, keluarga Juan Kriswan. Puji Tuhan. Nanti akan di-share kembali di grup WA GPDI Bukit Hermon dan grup tim Bani Asap. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir pagi hari ini. Kita percaya kita menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Harus selalu mengucap syukur. Dalam keadaan apapun itu, ucapkanlah syukur senantiasa. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Richard dan Ibu yang selalu siap sedia memberkati kami ya. Saya mengingat kemarin sore kalau tidak salah Pak Wagem kasih tahu mau WA Pendeta Richard untuk tanya kesiapannya. Ternyata siap. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima di pagi hari ini. Terima kasih banyak jemaat Tuhan. Kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Dan setelah habis ibadah ini sama-sama kita ke aula untuk menikmati santap siang bersama. Tidak ada yang pulang, kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita nyatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oma Gembala akan tutup kita di dalam doa bersama. Buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami hari ini berbakti kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami telah terima. Roh Kudus-Mu menolong kami
menjadikan kami umat yang tahu mengucap syukur kepadamu. Lepaskan kami dari segala roh persungutan, biar hati kami selalu limpah dengan ucapan syukur. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, telah diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh keteguhan iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hanya ini yang dapat kami ungkapkan ke hadapan hadirat-Mu, bahwa Tuhan yang telah memulai pelayanan yang ada di tempat ini, Tuhan juga yang akan menyempurnakannya, sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan untuk hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai terus hamba-Mu, Pendeta Richard, suami istri. Kami percaya Tuhan yang membawa mereka ke Trailu. Tuhan pun akan menghiburkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan pimpin umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Dan di sepanjang minggu yang kami hadapi, kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Diberkati dalam usaha, diberkati dalam tugas, diberkati dalam segala hal. Terpuji-puji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan, dan sempurnakan apa yang kami lakukan hari ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.